Sahara versus Yaimin, kalian ada di mana? Kalau aku nggak di mana-mana. Aku justru fokus atau lebih tertarik sama komenan netizen yang bahas tentang perang sampit. Emang ada apa sih di perang sampit dan kenapa kasusnya Yaimin versus Sahara disangkut pautkan dengan perang sampit? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Apa itu perang sampit? Jadi perang sampit adalah perang yang terjadi antara suku Dayak melawan orang asli Madura. Dan ini terjadi pada Februari tahun 2001, tepatnya di Kalimantan Tengah di Sampit. Pemicu awal dari konflik yang menjadi tragedi kelam di Indonesia adalah karena adanya ketimpangan sosial ekonomi yang terjadi di Kalimantan Tengah, terkhususnya di Sampit. Hal ini bermula ketika orang-orang atau warga asli dari Kalimantan Tengah, yaitu suku Dayak, merasa mulai terpinggirkan dan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Dikarenakan meningkatnya populasi orang-orang Madura yang bermigrasi atau menetap tinggal di Kalimantan Tengah, terkhususnya di kota Sampit. Dari ketimpangan ekonomi tersebut mulailah perdebatan-perdebatan kecil yang memicu sebuah tindakan kekerasan, dan disinyalir ada satu oknum orang Madura yang mulai melakukan pembakaran rumah kepada salah satu warga suku Dayak yang mengakibatkan amarah warga suku Dayak semakin memuncak. Dan amarah tersebut pecah ketika salah satu warga suku Dayak itu meninggal diakibatkan oleh seseorang dari warga Madura yang membunuh warga suku Dayak dikarenakan sebuah perselisihan ketika mereka sedang bermain judi. Amarah semakin memuncak dari warga suku Dayak. Mereka mulai melakukan perlawanan dengan membakar kembali rumah dari pemukiman orang Madura. Bukan itu saja, mereka bahkan mulai menculik dan memenggal kepala dari orang-orang Madura, yang bahkan si kepalanya itu mereka teng-teng di jalanan, mereka pamerkan ke orang-orang lain, sehingga memicu sebuah teror yang sangat mengerikan, membuat semua orang-orang asli Madura ketakutan dan pergi untuk mengungsi. Para petugas kepolisian pun sudah diturunkan, tapi mereka merasa kewalahan karena bukan hanya warga Sampit yang melakukan itu, melainkan sudah menyebar ke seluruh Kalimantan, dan kebanyakan dari warga suku Dayak pun mulai berdatangan ke Sampit untuk membantu warga Sampit. Dikarenakan sebagian dari warga asli Madura juga melakukan perlawanan yang sengit, sehingga pertumpahan darah tak bisa dihindarkan dan menewaskan lebih dari 500 orang dengan cara yang sadis. Salah satunya adalah dengan pemenggalan kepala. Sampai akhirnya pemerintah dan tokoh-tokoh penting di Indonesia pun turun tangan dan pergi ke Sampit untuk meredam peperangan yang sudah sangat mengkhawatirkan. Setelah melalui diskusi yang panjang dan cukup alot, akhirnya pemerintah berhasil mendamaikan warga suku Dayak dan juga orang Madura. Perdamaian ini kemudian ditandai dengan dibangunnya sebuah monumen atau patung di Sampit untuk mengenang tragedi berdarah tersebut, dan juga pengingat bahwa mereka sudah berdamai. Para pelaku tindak kekerasan dan juga pembunuhan tentunya sudah ditangkap dan diadili sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. So